Cerita ini adalah sebuah cerita nyata kiriman netizen Sigana TV yang namanya ingin dirahasiakan. Sebut saja Wati. Cerita ini bermula saat perayaan tahun baru, saat semua orang merayakan tahun baru dengan acara barbekyuan. Wati dan teman-temannya, Sandi, Rudy, Ihsan, dan pacarnya Siska berencana merayakan pergantian tahun baru camping di sebuah gunung di daerah Ciamis. Berangkat dari Bandung, Wati dan teman-temannya menggunakan travel. Tak ada yang aneh ketika keberangkatan menuju di titik pendakian. Di tengah perjalanan, saat berjalan kaki ke puncak gunung di daerah Ciamis, Ihsan dan pacarnya Siska sesekali berpelukan dan berciuman. Menurut Wati, itu sudah kelewatan batas. Sempat ditegur beberapa kali oleh Wati untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi mereka seperti tidak menggubris semua ucapan Wati. Sampailah Wati dan kawan-kawannya di puncak gunung sekitar jam 5 sore. Wati dan teman-temannya mendirikan tenda. Bagi-bagi tugas, temannya Sandi dan Rudy mencari kayu bakar. Dan Ihsan bareng pacarnya Siska mencari air untuk memasak. Dan Wati beres-beres sambil menunggu area tenda. Terlihat Sandi dan Rudy datang membawa kayu bakar yang lumayan cukup banyak untuk membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Tetapi untuk Ihsan dan Siska belum terlihat sama sekali. 1 jam kemudian, Ihsan dan Siska belum kembali juga. Lalu Wati bertanya kepada Sandi dan Rudy, "San, kemana ya? Kok Ihsan dan Siska hampir 1 jam belum kembali juga? Emang ngambil airnya cukup jauh ya?" Lantas Rudy menjawab, "Ah, dekat, ngambil airnya cukup ke bawah, sedikit juga udah ada mata airnya." "Tapi kenapa? Kok lama sekali mereka ya? Takut ada apa-apa?" tanya Wati. Dengan jawaban bercanda dari Sandi dan Rudy, "Ah, mungkin mereka sedang asik-asikan nih di atas rumput dekat sungai," jawab Sandi dan Rudy sambil tertawa. Tak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara lelaki minta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Wati dan Sandi, Rudy terpenjat mencari sumber suara tersebut. "Itu suara Ihsan ya?" tanya Sandi. "Iya, itu suara Sandi sepertinya," jawab Rudy. Tak lama kemudian, terlihat dalam keadaan gelap, Ihsan berlari dengan keadaan setengah telanjang. Hanya memakai celana pendek saja mendekat ke arah tenda. Wati, Sandi, dan Rudy pun kaget dengan keadaan Ihsan yang sedang wajahnya dan dadanya terlihat bekas sebuah cakaran yang membuat wajahnya berdarah. "Ada apa, Ihsan?" tanya Wati dan kawan-kawan. Dengan napas terengah-engah, Ihsan menjawab, Tolong saya, tolong saya." "Ya kenapa? Kenapa minta tolong, Ihsan?" tanya Wati. Siska di sana," sambil menunjuk ke arah mata air tempat mengambil air, jawab Ihsan. Ketika Wati dan teman-temannya bergegas ke tempat kejadian,
Tiba-tiba datanglah Siska dengan keadaan setengah telanjang juga, hanya memakai celana dalam dan BH-nya saja. Dengan kondisi seperti orang kesurupan, matanya merah dan berteriak-teriak. Dengan suara Siska berubah seperti kakek-kakek. Dengan bahasa Sunda Siska bilang, "Sia ulang ngotoran tempat aing. Sia ulang ngotoran tempat aing." Kalimat itu yang diucapkan Siska terus-terusan. Lalu kami berempat memegang tangan dan kaki Siska supaya tidak berontak. Ketika itu jam menunjukkan jam 12:30 malam. Wati pun bertanya kepada Ihsan, apa yang terjadi dengan Siska. Namun Ihsan diam, tidak menjawab pertanyaan Wati sedikit pun. Dengan bicara seperti bahasa Sunda, Siska yang kesurupan dengan suara seperti kakek-kakek meminta untuk dilepaskan pegangan tangan dan kakinya. "Lepaskan aing, lepaskan aing," ucap Siska. "Oke, kita lepaskan, kek, tapi jangan mengganggu kami. Mohon maaf jika kami mengganggu." Siska pun hanya mengangguk sambil tersenyum aneh. Kemudian Wati dan ketiga temannya melepaskan pegangan di tangan dan kakinya Siska secara perlahan. Takut Siska berontak kembali. Lalu Siska yang sedang kesurupan duduk bersila. Dalam keadaan setengah telanjang, lalu Wati menutup badannya Siska dengan selimutnya. Kemudian Siska dalam kondisi kesurupan berkomunikasi dengan mereka berempat dengan menggunakan bahasa Sunda. Dengan isi pesannya seperti ini. "Sia ulang ngotoran tempat aing. Aing tersuka, aing terido tempat aing dijadikan tempat maksiat. Aing penunggu gunung ieu, loba jalma geus kaleulewihan. Tingali moal lila deui bakal aya bencana." Artinya, Anda jangan mengotori tempat saya. Saya tidak suka, saya enggak ridho tempat saya dijadikan tempat maksiat. Saya penunggu gunung ini, banyak orang yang sudah melebihi batas. Tunggu saja, gak bakalan lama lagi tempat ini akan terjadi bencana. Cukup mengerikan isi pesan penunggu gaib gunung yang mereka tempati. Wati dan teman-temannya memohon maaf untuk kelakuan Ihsan yang tidak senonoh di tempat kami camping kepada penunggu gaib di gunung tersebut. Tak lama kemudian, Siska tersadar dan bertanya, "Saya kenapa? Ada apa dengan saya?" Tanya Siska. Tak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan Siska. Lalu Wati pun memberikan baju untuk dipakai Siska dengan seraya Wati berkata, "Ah, tidak apa-apa sis, kamu hanya pingsan, mungkin kecapean," ucap Wati. Jam menunjukkan jam 3 pagi. Terdengar dari kejauhan suara azan awal berkumandang. Setelah jam 6 pagi, mereka semua memutuskan untuk pulang turun gunung. Dan kami pun tiba di rumah masing-masing. Setelah 1 minggu kemudian, Wati mendengar berita di televisi bahwa telah terjadi bencana alam, banjir bandang di daerah dekat gunung yang seminggu kemarin kami tempati untuk camping tersebut. Pesan Wati dan penunggu gaib gunung tersebut, janganlah kita mengotori tempat dimanapun berada untuk bermaksiat. Bencana yang terjadi bukan karena alam, tapi karena kita sendirilah yang membuat alam tersebut murka.